Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah Minggu pada hari ini, 11 Juli 2021. Baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan sebagai kabar baik yang menyapa kita dalam ibadah Minggu kali ini tertulis dalam kitab Amos pasal 7 ayat 10 hingga ayat 17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam beberapa hari terakhir, banyak negara yang gelagapan dan panik akibat peningkatan COVID-19 yang meroket begitu tajam. Ada negara yang memilih kembali lockdown, dan ada yang memilih PPKM seperti di negara kita, khususnya Jawa dan Bali. Entahlah siapa yang harus disalahkan. Yang pasti kita semua sudah sempat terlena dan abai dengan protokol kesehatan selama beberapa bulan terakhir. Tapi anehnya saudara-saudara, di tengah situasi yang sangat meresahkan ini dan sangat mencemaskan saat ini, masih saja ada orang di negeri ini yang begitu pongah dan keras kepala menganggap COVID-19 ini sebagai hal yang tidak nyata atau dianggap sebagai sebuah konspirasi. Padahal hari Rabu kemarin jumlah pasien COVID yang meninggal dunia memecahkan rekor mencapai 1.040 orang hanya dalam satu hari. Bukan hanya itu saudara-saudara, bahkan di negeri kita ini ada yang mengkambing hitamkan pemerintah atau presiden dengan menyebut bahwa COVID ini melululantahkan negeri kita karena pemerintah yang zalim. Hati ini begitu tersayat melihat situasi di negeri kita ini. Bahkan beberapa rohaniwan dengan kesombongan berkata, mengapa kita lebih takut kepada virus corona daripada kepada Tuhan? Pokoknya kita harus tetap beribadah di rumah ibadah. Saya pikir ini adalah provokasi kebodohan yang sengaja membawa umat kepada malapetaka dan jurang kematian. Terus ada lagi orang-orang berkata, mengapa kita tidak bisa seperti negara Singapura yang mampu
menekan laju COVID, dan mereka sekarang akan berdamai dengan COVID-19. Hal ini perlu saya jelaskan saudara-saudara. Jadi duduk perkaranya begini. Warga negara Singapura itu sangat patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan kesadaran penuh. Dan peraturan di sana juga sangat ketat. Misalnya, yang tidak pakai masker di tempat publik akan didenda sekitar 3 juta rupiah. Contoh lain, beberapa waktu yang lalu ada 12 orang warga Inggris yang kedapatan berselfie ria di taman publik, dan Singapura langsung mengembalikan ke-12 orang tersebut ke negaranya. Lebih lanjut, tingkat pendidikan warga Singapura juga sangat baik, sehingga tidak mudah termakan teori konspirasi atau berita hoax. Semua warganya juga diwajibkan menggunakan aplikasi namanya Trace Together. Kalau di Indonesia, biasanya kalau kita pergi naik pesawat ada namanya EHAC. Ini bertujuan untuk memudahkan Satgas mendeteksi warga yang terinfeksi sehingga bisa mengantisipasi penyebarannya. Pemerintah Singapura juga sangat gencar melaksanakan vaksinasi. Ya, memang dibandingkan jumlah penduduk dengan kita, mereka hanya sekitar 6 juta orang. Sementara kita 270 juta orang. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, saya pikir tidak perlu saya jelaskan. Kita sendirilah yang menilainya, sehingga kita sekarang babak belur oleh karena COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini berkaitan erat dengan persoalan perilaku manusia yang keras kepala dan degil. Bahasa Batak dikatakan si jogal rukung. Mari kita lihat firman hari ini. Ketika Nabi Amos menyatakan sebuah kebenaran bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Israel karena kerusakan moral mereka, maka Imam Amazia justru di barisan terdepan melawan Amos. Imam Amazia yang bekerja untuk pemerintah merasa gerah dan geram dengan perkataan Amos yang bernubuat dengan sangat tegas, berani, dan to the point. Amos menubuatkan kejatuhan bangsa itu karena mereka sudah menjauh dari Tuhan dengan perbuatan-perbuatan mereka yang tidak bermoral. Khususnya banyak terjadi praktek ketidakadilan dan penindasan. Di ayat 11 dikatakan oleh Amos, Yerobeam, Raja Israel, akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Amazia menganggap nubuatan Amos ini sebagai ancaman yang sangat berbahaya bagi kondisi politis dan keagamaan Israel. Amazia merasa Israel dalam tanda kutip aman-aman saja di bawah kepemimpinan Yerobeam II. Karena dikhawatirkan akan terjadi kericuhan dan pemberontakan oleh sebab nubuatan Amos ini, maka Amazia melaporkan Amos kepada raja. Dan lebih lanjut, Amazia langsung mengusir Amos dengan perkataan yang sinis. "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana." Amazia menilai Nabi Amos hanya sebagai sosok yang mencari imbalan dalam bernubuat. Memang pada waktu itu marak muncul nabi-nabi palsu yang tampil dengan cara menggertak demi sesuap nasi. Dalam konteks nas ini, sebenarnya Amazia lah yang mencari sesuap nasi dari pemerintahan dengan cari aman, bukan Amos. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sikap Amazia ini tidak membuat Amos gentar. Ia tetap memberitakan pesan Allah bagi bangsa itu. Ia berkata, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan." Lalu ia melanjutkan, "Istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan
dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur, engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi ke tanahnya sebagai orang buangan, di ayat 17. Karena memang keras kepala dan tegar tengkuk, Imam Amazia, Raja Yerobeam II, dan seluruh bangsa Israel memilih untuk tidak mendengarkan nubuatan Amos. Mereka tidak mau bertobat. Apa yang terjadi? Lalu kemudian nubuatan Amos benar-benar terjadi. Bangsa itu hancur porak-poranda. Mereka jatuh ke tangan Asyur. Rajanya tewas di medan tempur dan tanah Israel dijarah oleh musuh. Bangsa itu jatuh oleh kepongahannya sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua hal penting yang bisa kita dapat dari kisah perjumpaan antara Amos dan Amazia dalam nas hari ini. Pertama, seperti Amos, kalau memang yang hendak kita sampaikan itu adalah sebuah kebenaran, katakanlah dengan sejujurnya dan dengan tegas, meski itu akan menyakiti hati orang yang mendengarnya. Seperti Yesus katakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Dengan mengatakan kebenaran, akan mungkin sekali kita ditolak, difitnah, atau diusir. Namun itu harus kita terima sebagai konsekuensi alamiah. Tugas kita adalah tetap menyatakan kebenaran, sebagaimana Allah katakan dalam Yehezkiel 3 ayat 18 hingga ayat 19. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jika kita tidak menyatakan kebenaran, berarti kitalah yang bertanggung jawab kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait sikap keras kepala dari seorang Imam Amazia, saya hubungkan dengan situasi COVID-19 saat ini, di mana kita sedang diambang malapetaka yang jauh lebih mematikan. Ironis bahwa ternyata kita tidak belajar dari pengalaman negara India yang sudah porak-poranda akibat COVID-19 dalam beberapa bulan terakhir. Mereka, orang India, lalai dan bersikeras merayakan hari keagamaan mereka tanpa protokol kesehatan sama sekali. Itulah pemantik yang membuat COVID merajalela di negeri itu. Kini giliran kita. Persoalan terbesar di negeri kita ini adalah masalah mindset atau masalah paradigma. Masih banyak orang yang menganggap COVID ini sebagai sebuah konspirasi. Masih banyak menganggap COVID ini sebagai sesuatu yang tidak nyata. Bahkan ada rohaniwan yang saya seperti sebutkan tadi, yang begitu pongahnya membahayakan nyawa umatnya dengan dalih, menganggap pemerintah sengaja melarang orang beribadah ke rumah ibadah dengan peraturan PPKM. Belum lagi warga di negara kita ini yang seringkali bersikap asumtif, mudah terjerumus kepada asumsi, walaupun belum tentu itu benar, yang beredar di banyak media sosial, dan akhirnya tersesatkan. Ada yang masih berpikiran sempit dengan mengatakan vaksin sebagai sesuatu yang haram, padahal nyawa kita sangat-sangat terancam saat ini. Sikap-sikap negatif yang demikian tidak akan membantu kita menghadapi pandemi ini, saudara-saudara. Justru akan memperburuk situasi. Oleh karena itu, janganlah mengeraskan hati kita, di mana kita sekarang sedang berada di ambang malapetaka. Cara pandang kitalah yang pertama sekali perlu bertobat, supaya COVID ini setidaknya berhenti penularannya atau menurun. Mari
kita dengarkan dan kita patuhi anjuran pemerintah dan para pakar yang berpikiran normal dalam menaati protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Itu saja kita patuhi, saya yakin dampaknya akan luar biasa. Khusus bagi jemaat yang belum divaksin, berusahalah mencari di mana vaksin berada. Masing-masing daerah punya kebijakan sendiri dan layanan vaksin sekarang sudah banyak tersedia. Dengan sikap-sikap positif menaati protokol kesehatan saat ini, herd immunity, kekebalan komunitas kita akan terbangun sehingga badai ini bisa segera berlalu. Jangan keraskan hati, jangan menjadi degil, jangan menjadi si jogal rukung, dikatakan dalam bahasa Batak, tapi biarlah kita bertobat, memahami bahwa keadaan yang sulit ini hanya dapat kita atasi dengan hati yang lembut, dengan pikiran yang jernih dan kemauan yang sungguh-sungguh. Amin. Ya Tuhan kami, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan masih memelihara hidup kami hingga saat ini. Ya Tuhan, Engkau tahu bagaimana pergumulan kami saat ini. Dalam beberapa hari terakhir, peningkatan COVID-19 meningkat begitu tajam. Puluhan ribu orang terinfeksi setiap hari, dan bahkan hampir ribuan setiap hari yang meninggal dunia karena COVID-19 ini. Situasi ini sangat meresahkan kami, membuat kami khawatir, membuat kami resah, membuat kami merasa terancam. Oleh karena itu ya Tuhan, kepadamu-lah kami berserah, kepadamu-lah kami berharap, sebab Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah ya Tuhan keselamatan kami dalam menghadapi situasi sulit ini. Firman-Mu telah mengingatkan kami, agar kami ya Tuhan sungguh-sungguh mau diubahkan oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami mau mendengarkan segala nasihat, segala kritikan yang membangun demi kebaikan kami bersama. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa dalam beberapa bulan terakhir kami lengah dan abai terhadap protokol kesehatan, dan sebagai akibatnya sekarang kami rasakan. Oh Tuhan kami, kasihanilah kami orang yang lemah dan berdosa ini. Jangan biarkan kami ya Tuhan mengeraskan hati kami. Jangan biarkan kami menjadi orang yang tegar tengkuk, orang yang degil. Tapi biarlah kami ya Tuhan melunakkan hati kami. Biarlah kami bertobat mulai dari cara kami berpikir bahwa COVID-19 ini sungguh nyata dan sungguh mematikan. Biarlah kami bersama-sama memiliki kesadaran untuk menaati protokol kesehatan dengan kesadaran dari hati kami, dengan disiplin, sehingga kami bisa selamat bersama. Ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, teman-teman kami, dan secara khusus jemaat-Mu ya Tuhan, yang terinfeksi COVID-19, dan yang isolasi mandiri di rumah maupun yang sedang diopname di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang menambahkan semangat hidup untuk mereka. Biarlah Tuhan yang menguatkan saudara-saudara kami tersebut untuk menghadapi badai tersebut. Biarlah Tuhan yang menghapus air mata mereka dan merangkul mereka dalam kasih-Mu. Hanya kepadamu kami berserah. Selamatkanlah saudara-saudara kami, selamatkanlah bangsa kami ini, selamatkan kami ya Tuhan, kepadamu kami berserah. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.